Dayanabilirsen dayan. İki. Bir. Şaka şaka gelme. Ne bileyim canım, şurada solunuzda diyelim. Düpedüz sabote etti provayı be. Hadi sallamayın, Ece'ye gidiyoruz. Ne büyütmesi? Sen de hoşsun ha. Suda soğumaya başladı. Saat kaç oldu? Geçmiş olsun Serapcığım. Hai guys, kali ini aku akan nyeritain film berjudul Oh Belinda tahun 1986. Mengisahkan seorang wanita berusia 30 tahun yang mengalami kejadian yang cukup aneh dalam hidupnya. Dirinya tiba-tiba memiliki suami yang tidak pernah ia nikahi sebelumnya. Orang-orang yang ia kenal juga lupa dengan dirinya. Hingga pada akhirnya wanita itu terpaksa merelakan surabi lempitnya dinikmati orang yang tak dikenal tersebut setiap hari. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka sama video ini. Çıksanız reklam filmlerine diyorum. Daha da inandım. Wanita ini bernama Serap. Berusia 30 tahun dan sangat terobsesi ingin menjadi seorang aktris. Serap tinggal sendirian merantau ke kota. Setiap hari ia habiskan untuk belajar melihat orang berakting di depan televisi. Oturuyor Hakan Bey'ince. Uyandırmadın, hayır. Uyanmıştım. Yemeğe bakarken saçları fark etsen. Dayanabilirsen dayan. Hayır, çocuklara da zarar. İki. Bir. Serap punya kekasih bernama Fatos. Mereka ini sama-sama mengikuti sebuah audisi menjadi bintang teater. Persaingannya cukup ketat dan Serap memberikan yang terbaik dari dirinya. Meski ada yang merasa Serap aktingnya tidak cukup bagus, namun dia tidak peduli dan terus memberikan yang terbaik. Mungkin Serap memang tidak ditakdirkan untuk bermain di teater. Jadi dia beristirahat sebentar dan perot-perot dengan Fatos. Ne oluyorsun? Geldi çöktü yanıma. Defol git diyemem ya. Kendini de çok şirin sanır. Aman. Düpedüz sabote etti provayı be. Çünkü güvensizim, tamam mı? Serap tidak menyerah begitu saja. Dia kembali mengikuti audisi yang lain untuk menjadi bintang iklan sampo di sebuah studio. Reklamcılıkla ilgili ön yargılardan ne haber? Git de yemek hazırla. Tuncay Bey. Memnun oldum. Serap kenalan dengan salah satu lawan mainnya yang bernama Tuan Hulusi. Mereka akan beradu akting dalam sebuah iklan nantinya. Di sini Serap ternyata berakting lebih baik. Namun tentu saja dengan sedikit kesalahan. Şimdi o yalnız evinin kadını. UGR'li Belinda. Hem gizemli bir gülümseme olacak. Oluyor. Olacak, alışacaksın. Ketika istirahat, Serap diperhatikan oleh Tuan Hulusi. Sepertinya dia ingin lebih dekat dengannya. Hingga pada akhirnya yang ditunggu-tunggu telah tiba. Serap berakting iklan sampo dengan merek Belinda. Beberapa kali dia mengulang aktingnya karena dirasa kurang mendalami. Kamera, action. Suda soğumaya başladı. Saat kaç oldu? Mayoyu indirmemi istemeyeceksiniz herhalde. Evet, buyurun. O bakışı bize vermek zorundasın. Biraz cinsellik. Yaşadığı mutluluğu paylaşabilmeli. Bir mutluluk pırıltısı. Kamera, action. Namun ketika narator mengatakan sampo Belinda berulang kali, tiba-tiba saja Serap berada di ruangan lain, entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja dia berada di sebuah kamar mandi di dalam rumah orang. Di sana dia melihat ada Tuan Hulusi dan dua anak kecil. Serap bingung, apa yang terjadi? Kenapa mereka hanya berduaan saja di rumah ini? Tuan Hulusi mengatakan kalau mereka ini adalah pasangan suami istri. Namun Serap tidak menerima candaan. Tuan Hulusi mengatakan kalau mereka sudah menikah selama beberapa tahun. Dan dua anak kecil itu adalah anak mereka. Bahkan Serap tidak dikenal, namanya pun berubah menjadi Naciye. Lütfen şu giysilerimi getirin. Sabrım taştı. Biraz sinirleri bozuk o kadar. Hadi bak. Şimdi lütfen içeri gider misiniz? Soyunacağım da. Serap yang masih tidak percaya kemudian meninggalkan rumah tersebut. Meski Tuan Hulusi dan kedua anaknya terus memanggil-manggil dirinya. Serap mendatangi Fatos dan melihat di sana ada wanita lain. Serap kesal dan bahkan Fatos pun tidak kenal siapa Serap. Tidak hanya Fatos, bahkan kru teater pun tidak kenal siapa dirinya. Rumahnya pun bukan miliknya lagi, tapi milik orang lain.
Satu-satunya tempat yang bisa ia tiduri adalah rumah Tuan Hulusi. Buyurun. Serap masih tidak percaya atas apa yang telah terjadi. Dia merasa ini adalah mimpi, namun ternyata ini adalah kenyataan. Onları öpmeden alışıklar biliyorsun. Allah bir daha göstermesin bana. Yarın bütün apartman bizi konuşur. İyi misin Naciye? İyiyim. Bir yanlışlık var bu işte. Hakan, İnci. Bahkan dirinya bekerja di sebuah bank. Salah satu temannya pun tidak kenal siapa dia, yang kini menjadi tetangganya. Daha iyisi elimden gelmiyor abicim. Bana biraz borç para versene. Ne kadar? Yo ama... Aman, hiç barışma daha iyi. Serap mendatangi psikiater dan menceritakan apa yang telah terjadi padanya. Namun dia malah dianggap tidak waras. Dia dimasukkan ke dalam ruangan, diberi obat, dan esoknya sudah boleh pulang. Kendimi bu adamın karısı olarak bulduğum doğru. Ama koynuna gireceksin. Sonra bir başkası. Naciye'yim. Hulusi. Hulusi. Karıcığım. Serap'ım ben. Bahkan dia juga punya mertua. Kini masalah lain muncul. Karena Serap adalah istri Tuan Hulusi, dia diajak prot-prot terus. Namun masalahnya dia tidak mau. Hulusi. Kocacığım. Neden kalmadı annenden? Ne vardı bu saatte gidecek? Serap mencoba mendekati Fatos dan seolah-olah ingin mencuri hatinya. Serap tahu apa makanan kesukaannya, siapa orang tuanya, hingga membuat Fatos terkejut dan terkesima. Dan ujung-ujungnya mereka prot-prot. Her önüne gelenle yatar mısın böyle sen? Suat, Canım, dışarı çıkar mısın? Giyineceğim. Dari situ Serap dan Fatos mulai pacaran. Serap yakin kalau dia makin punya harapan untuk bisa mengembalikan apa yang sebelumnya terjadi. Serap mulai membiasakan diri menjadi istri Tuan Hulusi, meski belum mau diajak prot-prot. Ha, Seni seviyorum ben, onu sevmiyorum. Ah, sen hiç merak etme Hulusi. kooperatifin borçları ödenmedi daha. Şimdi böyle açılırsak israftan hoşlanmıyorum. Tujuan Serap mendekati Fatos agar dia bisa kembali mengikuti akting di teater dan hasilnya di dunia ini, Serap lolos. Perlahan-lahan Serap mulai bisa menikmati kehidupannya yang aneh ini. Meski terkadang dia masih terlihat canggung berada di dekat Tuan Hulusi. Ketika di rumah, lagi-lagi Tuan Hulusi ngajak prot-prot tapi Serap selalu menolak. Hingga dia meminta 1 minggu ke depan, barulah dia mau diajak prot-prot. Karena Serap akan lebih banyak menghabiskan waktu berada di studio dibandingkan di rumah. Onlar olmasa kim bilir neye varırdı halimiz. Tiyatro için söz verdim Feride'ye. Benim midem bulanmaya başladı hanım. Yalvarırım bir haftacık zaman tanı bana. Bir haberleri dinletmediniz be. Ayah mertuanya datang ke rumah karena marahan sama istrinya. Jadi sementara dia menginap di sana. Tapi marahannya tidak lama karena Tuan Hulusi membawa ibunya untuk berbaikan dengan sang ayah. Niye bağırdın? Hakan'cığım, Çok seviyorum. ben de seni, küçük oğlum benim. Sementara di sisi lain, teman Serap konflik dengan suaminya gara-gara tidak bebas. Maunya prot-prot terus, tapi dia ingin seperti Serap yang bisa mengikuti di akting teater. Lalu Tuan Hulusi datang sambil mengatakan kalau Serap telah kabur dari rumah. Sudah semalaman dia tidak pulang. Temannya tahu di mana Serap berada. Pada akhirnya dia membawa Tuan Hulusi menjemput Serap di sebuah studio. Di sini terjadi konflik hingga dimenangkan oleh Tuan Hulusi. Yalan! Naciye! Karınız. Neyiniz oluyor sizin Serap Hanım? bırak ulan kadını Hıyar. Hadi. Min beni bu herifle. Lan nedir bu başıma gelen be? Karena dia dan Serap adalah pasangan yang resmi, Serap dikembalikan ke rumah ayahnya oleh Tuan Hulusi. Ini sungguh membuat Serap kebingungan. Di dunia ini dia punya ayah. Ayahnya itu adalah salah satu temannya juga. Serap lagi tidak bisa berpikir jernih dan pada akhirnya dia lelah dan menerima keadaan. Serap menjadi istri dan ibu yang baik. Bahkan dia juga sudah mau diajak prot-prot Tuan Hulusi. Bana baba diyorsun. Hadi bakalım, fareler kemirir sonra. 14 diş sarımsak, 1,5. Yanıma gelsene. Sarıl bana kocacığım.
Serap menceritakan sebuah sampo bernama Belinda pada Tuan Hulusi, hingga pada akhirnya dia tertidur. Lalu Serap terkejut kalau dia kembali ke dunianya. Yang tadinya berumah tangga, kini hanya menjadi wanita pejuang akting. Ternyata semua itu karena Belinda Sampo ajaib yang aneh. Pada akhirnya Serap kembali pada Fatos dan mereka pun langsung prot-prot. Itulah cerita film Oh Belinda. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.